الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat iman dan takwa kepada kita. Dan dalam ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas ketakwaan kita, dalam arti siap melaksanakan segala perintah-perintah Allah, jangan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Taqwa dalam arti iqtida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga siap mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan maupun perbuatannya. Dan taqwa yang kita artikan dalam bentuk hubbul jalil wasba'u tanzil wasdadul yawmir rahim. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Dan langkah hidup kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta kesibukan harian kita jadikan untuk mencari bekal hidup setelah kita mati, yakni menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing keimanan, keislaman dan ketakwaan kita sampai kita berjumpa dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita berada di hari-hari yang sangat mulia, yakni awal bulan Zulhijjah. Bahkan banyak keterangan dari tafsir wal fajri wa layalin asr atau hadis Nabi sendiri tentang kemuliaan 10 pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam amal saleh dilipat gandakan nilainya melebihi daripada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang jihad fisabilillah berangkat perang? Lebih mulia mana dengan amal yang di 10 yang pertama?" Lebih mulia amal yang 10 yang pertama walaupun dia berangkat perang, kecuali mereka yang perang dengan jiwa, raga dan hartanya, dia pulang tidak bawa apa-apa kecuali syahid. Dan Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan, karena itu maka perbanyaklah kalian untuk membaca tahlil, tahmid dan takbir yang sering digabung dengan 4 kalimat
dengan kalimat yang sempurna, tahlil yang zikir yang paling sempurna, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena hari-hari yang sangat mulia, amal yang dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita pilih amal apa yang bisa kita lakukan. Kalau yang tahlil, tahmid tadi sering disebut dengan baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyatus salihat itu lebih baik di sisi Allah daripada yang lain dan lebih banyak berikan pengharapan kepada kalian. Kita amalkan baqiyatus salihat dengan baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amalnya apa lagi? Di antara dengan saum. Jumhur ulama mengatakan sunnahnya puasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bahwa amal puasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 sangat disunnahkan. Khususnya di tanggal 9 Yaum Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, siapa yang puasa di hari Arafah maka nilainya akan mendapatkan pengampunan dosa yang tahun lalu dan yang akan datang. 2 tahun dosa kita diampuni. Dan ulama-ulama juga mensyariatkan atau menganjurkan untuk puasa di Yaumut Tarwiyah. Jemaah sekalian rahimakumullah, amalan apa lagi? Yang paling istimewa adalah mempersiapkan untuk melaksanakan korban. Mari kita sedikit kaji tentang korban. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan korban sejak awal mula manusia hadir ke dunia ini, yakni putra Adam, Qabil dan Habil, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah firmankan, "Idz qarraba qurbanan." Ingatlah ketika 2 putra Adam melaksanakan pendekatan diri kepada Allah. Dari kata qaraba yataqarrabu qurbanan. Qabil berkorban, mendekatkan diri kepada Allah dengan hasil tanamannya, dan Habil dengan seekor kambing yang gemuk yang bagus. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima satu dari 2 putra Adam itu. Fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yakni korbannya Habil dengan seekor binatang yang sangat bagus, sementara korban atau pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan oleh Habil dengan hasil cocok tanam ditolak. Karena ditolak, maka Habil mengatakan, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu wahai Habil. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan kalimat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Memang sejatinya korban tidak akan diterima oleh Allah kecuali korban yang dipersembahkan berdasarkan takwa, bukan wujud barangnya, akan tapi ketakwaannya. Nah, korban itu kemudian bersyariat terus kepada nabi-nabi berikutnya. Nabi Ibrahim dikisahkan dalam Mishkatul Anwar. Nabi Ibrahim korbannya dengan 1000 ekor domba. 1000. Kemudian 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Pada waktu itu Ibrahim mendapatkan pengakuan dari orang-orang, bahkan malaikat pun kagum dengan korban yang dipersembahkan oleh Nabi Allah Ibrahim.
muncul kalimat dari Ibrahim. Jangankan manusia, kalau yang diminta oleh Allah, anak pun kalau diminta oleh Allah akan aku persembahkan. Artinya Ibrahim benar-benar mencintai Allah. Apapun yang dimiliki, seandainya Allah yang menghendaki, maka akan dipersembahkan. Suatu ketika Nabi Ibrahim berdialog di dalam metafor di alam malakut. Ketika berjumpa dengan Allah, maka Ibrahim mengadu kepada Allah dengan mengatakan, wahai ya Rabb, banyak sekali hamba-hambamu yang berbuat maksiat. Banyak sekali hamba-hambamu yang durhaka, bahkan tidak kenal Engkau ya Rabb. Maka musnahkan mereka, hancurkan mereka. Allah tidak melaksanakan itu. Suatu ketika dengan janjinya Ibrahim akan mempersembahkan anak bila punya, dan juga usulnya Ibrahim yang durhaka dihancurkan. Giliran Allah menawar kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, serahkanlah putramu Ismail untuk dikorbankan. Maka Ibrahim merasa berat, sehingga ada penegasan dari Allah kembali. Kau dulu meminta orang yang durhaka dihancurkan, dan aku memikirnya tidak mau menghancurkan. Sekarang putramu aku minta, kau tidak mau melaksanakan. Mimpi itu berulang-ulang sampai Ibrahim yakin bahwa Ismail harus diserahkan dan harus dijadikan sebagai korban. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya sangat mencintai hambanya. Sekian banyak dan sekian lama manusia durhaka kepada Allah, ditunggu masa taubatnya. Seandainya dia bertobat kembali beriman kepada Allah, Allah menerimanya. Dan Ibrahim pun tahu persis bahwa kasih sayang Allah sangat luas, sehingga ketika Ibrahim menyatakan siap untuk mengorbankan Ismail, dan Ismail pun sudah dibawa ke tempat pemotongan, diganti oleh Allah dengan seekor kambing bebas yang sangat besar, yang sangat gemuk, yang sangat sempurna. Baru kembali Ibrahim menyadari bahwa Allah sangat mencintai hambanya dan mencintai keluarga Ibrahim. Jemaah sekalian rahimakumullah. Karena itu korban secara syariat, secara logatan memang upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Secara syariat kita diperintahkan untuk fattabi'u millata Ibrahim hanifa, mengikuti jejak langkah Ibrahim dengan mengorbankan domba atau hewan-hewan yang diperkenankan, dibolehkan atau dipakai untuk korban. Juga syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Bagi kalian yang punya harta, punya kemampuan untuk berkorban, tapi kalian tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati musalla saya. Kemudian ada satu ayat yang sangat indah. Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada Muhammad. Fashalli li rabbika wanhar, maka adalah kalian salat dan potonglah korban. Dalam surah ini ulama-ulama banyak perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa salat yang diperintahkan adalah salat fardu, hukumnya wajib. Sehingga kemudian kalimat berikutnya wanhar, dan berkorbanlah, maka juga korban hukumnya wajib. Tapi
Imam Syafi'i di antaranya mengatakan perintah salat di situ adalah salat sunnah, yaitu salat Aidil Adha, hukumnya sunnah muakkadah. Karena itu maka korbannya juga hukumnya sunnah muakkadah. Akan tapi kembali lagi Nabi mengatakan siapa yang punya kelonggaran harta, dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan musala saya, jangan dekat-dekat dengan masjid saya. Ya mas sekalian rahimakumullah, kalau diurut dari awal tadi sampai dengan korban yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya korban tidak hanya sekedar memotong hewan setiap tahun sekali, karena korban adalah upaya pendekatan diri kepada Allah, mengorbankan segala yang kita miliki untuk Allah agar kita mendapatkan pengakuan dari Allah. Maka kita siap menyerahkan segalanya ibadah kita kepada Allah. Kita pun senantiasa menyampaikan kalimat ikrar dari Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu banyak ulama yang mengatakan korban secara tasawuf atau secara hakikat. Korban secara hakikat adalah membunuh nafsu kita, membunuh rohani kita yang tidak baik. Kita bunuh, kita buang jauh-jauh. Hidup kita hanya untuk Allah, jiwa raga kita untuk Allah. Sementara kita lebih mencintai selain Allah. Ketika kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah menjadi hamba yang baik, dan memang harus menjadi seorang hamba yang baik agar kita bisa diterima oleh Allah, maka mari kita korban setelah kita melaksanakan salat. Setiap kita salat diperintahkan untuk korban, yakni upaya pendekatan diri kepada Allah semaksimal mungkin dengan apapun yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya kanan kiri kita banyak orang-orang fuqara masakin, anak-anak yatim yang perlu pertolongan kita. Banyak orang-orang yang bodoh yang perlu pencerahan. Bahkan orang tua kita, keluarga kita masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita hadir untuk supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hidupnya sejahtera, hidupnya tertopang oleh diri kita atau terpandu, terbimbing oleh diri kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita song-song hari raya Idul Adha dengan berbagai macam amaliyah, di antara dengan zikir, dengan puasa, dan siapkanlah korban yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikeen. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalian tidak akan dapatkan nilai di hadapan Allah karena darah yang tertumpah atau daging yang gemuk, tidak. Akan tapi kalian akan mendapatkan nilai ketakwaan. Jemaah sekalian rahimakumullah, korban adalah pemotongan hewan korban. Sampai di situ selesai ibadah korban. Sementara daging di sana
boleh dibagi dalam 3 komponen, 3 kelompok. Untuk diri yang korban sepertiga, untuk fuqara masakin sepertiga, dan untuk orang yang akan kita beri walaupun orang kaya pun boleh untuk mendapatkan daging ini. Berarti peristiwa pembagian daging korban lain daripada korban itu sendiri. Dia adalah peristiwa sosial. Sering orang sibuk dengan pembagian dagingnya seakan-akan kalau tidak sempurna, korbannya tidak sampai. Tidak. Bahkan Allah tidak menerima daging dan darah yang tertumpah. Allah menilai adalah kadar ketakwaan yang kalian persembahkan kepada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.